Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin muslimat para jamaah wonten ing Masjid Sabilur Rahman, jalannya Ar-Rahman, wonten ing dusun Kenayan nggih. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu menika di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Maka yang pertama saya pribadi kula ngaturaken raos syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun memberikan taufik, hidayah, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa mengikuti acara ini. Ingkang nomor kalih kula ngaturaken raos terima kasih bersyukur ugi dumateng seluruh jajaran takmir Masjid Sabilur Rahman ingkang sampun yang sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan jamaah kaum muslimin muslimat di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan satu judul. Judul yang ada itu berpacu dengan waktu. Basa Jawa ini apa? Oke. Yes. Ini tetap diambil. Enggak. Cekap. Enggak ngelit ya. Oh, yes. Oh, sampun cekap. Yes. Alhamdulillah. Berpacu dengan waktu. Niku basa Jawa ini napa? Balap, ngoyak waktu. Niku saged dioyok tenanan apa mboten? Waktu bisa dikejar. Napa jenengan niku mesti berjalan bersama dengan waktu. Nek waktu nentek nggih wonge entek. Ya mungkin maksudnya berpacu dengan waktu itu menggunakan waktu yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Misal podo-podo sami-sami teng lebet teng jero masjid bar subuh dugi jam itu 6 mawon nggih, jam 6 nggih. Sami-sami teng lebet masjid saka bar subuh dugi jam 6. Sing siji bar salat niku ming tekluk maca ayat kursi mboten rampung-rampung. Pun nate napa dereng? Pun ibu dereng kerep. Berarti pengalaman bersama nih. Oke.
pernah mengalami seperti itu. Yang satu begitu salam, tekluk-tekluk, karo ngantuk, ngerti-ngerti jam 6. Engkang nomor kali engkang speed engkang sanesipun dari ba'da subuh, begitu salam, zikir, kemudian selesai zikir baca Quran, begitu syuruk nunggu 10 menit, setelah itu apa? Salat. Bar salat karo mlaku nggugah kancane. Kang jam 6. Berarti sing ngoyok wektu niku sing pundi? Nomor setunggal nomor kali. Ingkang nomor kali. Itu yang mungkin dimaksud berpacu dengan waktu. Kita semua sudah berumur. Nek jenengan itu tesih sami nem nopo remaja. Sing rawuh iki. Tesih nem nopo tesih remaja? Helm kebanyakan ingkang rawuh ya pun saged disebut nopo? Tuwa. Berarti tengah tuwa sik urung trimo. Dadak di paro-paro seneng. Pun tuwa nggih. Buktine mun tuwa niku napa? Ngangge kacamata. Orang putih-putih. Untune poel. Kulite mulai kisut. Tangi rukuk rada krekak. Krekek. Mudhun sujud mak nggih ngoten niku. Le tasyahud awal karo tasyahud akhir pun boten bener. Miring-miringi kebangetan. Artinya posisi badan tidak ketika masih muda. Nek ciri apakah gini, orang tua itu keutamaan ataukah kekurangan? Dia itu kebaikan ataukah kekurangan? Tua ini. Fisik kurang. Artinya suatu saat ada seseorang ketemu dengan orang yang sudah tua sekali. Terus dia penasaran. Orangnya ini didekati. Orang tua tadi didekati. Menurut saya ini gini. Pak, ini ulama dulu. Atau kejadian di zaman dulu. Pak, bapak tua, nuwun sewu, ini pakai bahasa Arab. Tapi nek pun dipun ngendikaken wae nek mau bahasa Arab untuk radong. Sami kula nggih radong ku ngomongnya piye ngoten. Panjenengan itu sudah tua, apa kepingin mati? Jenengan kan sudah tua, apa sudah kepingin mati? Nah, pertanyaan ini saya ajukan ke panjenengan. Jawabannya berikut. Ibu-ibu, ibu-ibu kan belum ngaku tua, baru setengah tua. Apa jawaban orang tersebut? Nah, jenengan jawab berikut. Ingin mati. Nggih. Pun siap diumumaken. Dereng sampun kapundhut wonten ing ngarsa dalemipun Allah taala Bapak sinten iki sing contoh. Rata-rata belum siap. Tapi ada orang yang mengatakan penderitaan saya sudah sangat berat. Mendingan saya apa? Mati. Tapi jawaban orang ini aneh. Kata dia, enggak. Saya sama sekali belum kepingin mati. Ketika ditanya, kenapa Pak? Kata Bapak tadi, karena kondisi saya sekarang jauh lebih baik
dibandingkan ketika saya masih muda. Nggih napa mboten? Jenengan ruas kapan mboten? Kondisi panjenengan sakniki jauh lebih baik dibandingkan masa muda. Kita atau yang bertanya pun heran, loh kok bisa? Kata beliau, saya di masa tua ini segala sesuatu pasti ingat Allah. Beda ketika masa muda. Di kondisinya jauh lebih baik. Nah, ini kalau contoh nih ya, bahwa orang tua itu jauh lebih baik dari orang muda. Nek orang muda niku, ya, orang muda nek menyat saka kursi niku mak gereja. Ya kan? Jual no. Karena mak gereja langsung ngoten niku nggih. Misalnya kalau dipanggil kayak moco nih. San, kayak helmnya kudanan. Oh nggih. Kita mau badan. Berarti kalau tes 6 nama badan. Wong jenenge nyontoni yo etok-etoke nom. Niki ciri tua nih. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, ini ciri tua. Ini dunyone saya aduh. Nyariin maca semonten wis biasa. Pak niki. Nah, iku dunyone aduh. Kudu didohke agak iso maca. Mulane dicedhakke ngangge kaca. San, helme kudanen, san, memehane gendang di entasi. Oh nggih. Nah niku wong nom. Nek wong tua beda. Pak, wonten tamu. Oh iya. Oh iya. Bismillah. Ya nama betul. Ya. Ngaku sana ini. Iku arep nuwun sewu Pak, monggo lenggah. Mas, monggo silakan duduk. Oh nih, betul. Nah, niku wong nom. Nek wong tua pripun? Monggo pinara amin, Bapak. Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Gitu nama betul. Berarti milih tetap hidup atau segera dijemput. Pak Ibu, hidup adalah kesempatan meraih surga. Jadi jangan putus asa. Pernah dalam satu riwayat diceritakan ada dua orang pria, atau dalam riwayat yang lain 3 orang pria. Ada beberapa riwayat. Nah, riwayat yang pertama 2 orang pria datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertamu di kota Madinah. Kemudian keduanya masuk Islam, mengucapkan apa? Syahadat di depan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka berdua ingin untuk tinggal di kota Madinah. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya terbatas. Maka beliau mengatakan, siapakah yang berkenan untuk menghormati tamu saya, menyediakan penginapan dan yang lain-lain. Maka Abu Thalhah, kalau tidak salah, Abu Thalhah mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka keduanya pun nginep di mana? Rumahnya Abu Thalhah. Datang panggilan jihad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan adanya jihad. Maka salah seorang dari kedua tamunya Abu Thalhah tadi ikut serta dalam jihad. Akhirnya apa? Setelah ikut serta, terbunuh di medan jihad, mati syahid, meninggal. Berarti tinggal berapa? 1. Setahun berlalu, orang yang kedua pun meninggal
dunia, tapi di atas kasur. Sampai di sini kita pindah ke riwayat yang kedua. Ada 3 orang, sama kejadiannya, masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, ternyata yang punya kesiapan menyambut tamu Abu Tolhah. Jadi ada perbedaan riwayat. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Ketiganya tinggal di kota Madinah. Datang panggilan jihad. Yang pertama ikut. Setelah ikut jihad, mati syahid. Tinggal berapa? 2. Tidak lama kemudian ada panggilan jihad lagi. Atas sematan Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung itu, jihadnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan peperangannya itu setiap 4 bulan sekali. 3 sampai 4 bulan sekali. Ya. Kalau kita, Masya Allah, Alhamdulillah, negara aman, Islam sudah tersebar. Jadi kadang 4 bulan ya tetap nggak ada panggilan jihad, 6 bulan gitu. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW boleh di rata-rata itu jihadnya adalah 3 sampai 4 bulan sekali. Datang panggilan jihad yang keberapa? 2. Maka bangkit pula tamu yang nomor 2. Ikut jihad. Mati atau tidak mati? Mati syahid. Jadi yang nomor 2 mati syahid. Waktu berlalu, yang ketiga mati di atas kasur, alias tidak mati syahid. Setelah meninggal ketiga ini, Abu Tolhah mimpi. Di dalam mimpi, beliau melihat 3 orang tadi antri masuk surga. Siapa yang pertama kali masuk surga? Ternyata yang nomor 1 adalah yang pertama kali masuk surga, yang pertama kali dipanggil masuk surga adalah yang nomor pinten, Bu? Presa nama mboten niki? Ibu presa mboten niki? Pinten? 3, berarti masih muda. Masya Allah. Ternyata yang masuk pertama kali dipanggil namanya pertama kali nomor 3. Dan yang nomor 2 dipanggil adalah nomor 2. Dan yang terakhir dipanggil adalah yang nomor. Sehingga Abu Tolhah bangun dari mimpi pun heran. Di riwayat yang pertama diceritakan bahwa 2 orang tadi, 2 ya, riwayat pertama 2 orang ya. Yang riwayat kedua berapa? 3 orang. Di riwayat yang ada 2 orang tadi, orang yang pertama, orang kedua, dan Abu Tolhah ngantri. Ternyata yang dipanggil pertama kali yang nomor 2. Yang kedua nomor 1. Kemudian mereka berdua keluar di pintu dan mengatakan kepada Abu Tolhah, kamu kembali ke dunia. Kamu belum saatnya masuk surga. Kon mulih terus gerga, amin. Koyok jenengan mimpi untuk duit akeh banget, meh nompo nih. Nek ngelilir tok enak niki sing ngekek ini ku kondong ini lho. Iki duit arep tak kek ke kowe. Ning iki kur mimpi yo. Rasane pripun? Gelo banget. Bertani tenan jebul ngimpi. Nah, yang 3 ini nomor 1-nya adalah yang mati di atas kasur. Yang nomor 2 adalah yang mati syahid kedua. Yang nomor 3 yang mati syahid yang pertama. Abu Tolhah pun ceritakan mimpi ini. Ibaratnya mungkin viral ya. Sampailah mimpi ini disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
saya mimpi. Mimpi apa? Jadi Kanjeng Nabi itu biasa kalau ba'da subuh selesai ada kesempatan beliau bertanya, siapa yang tadi malam mimpi? Siapa yang tadi malam mimpi? Nanti kalau mimpinya itu mimpi yang benar-benar baik, nanti ditakwil, ditafsir oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mimpinya cuma bunga tidur, ya enggak ditafsir. Pak Ustaz, saya mimpi apa? Makan bakso. Alah, paling kepingin bakso. Seperti itu. Nah, Abu Talhah menyampaikan mimpi ini pada Rasulullah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mimpi. Apa mimpimu? 3 tamu saya ya Rasulullah. Mereka masuk surga. Tapi saya heran. Apa yang kau herankan? Pertama kali yang masuk surga justru yang mati di atas kasur. Dan yang nomor 2, yang syahid nomor 2. Sementara yang terakhir adalah orang yang pertama kali mati. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Talha, apa yang membuat kamu heran? Orang itu kalau hidup di dalam agama Islam, dia itu bertasbih. Atau bahasanya begini, ya Abu Talha, bukankah orang yang ketiga itu dipanjangkan usianya di dalam Islam? Dia bisa bertasbih, bisa bertahlil, bisa bertahmid, bisa bertakbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di dalam riwayat yang pertama dikatakan, ya Abu Talha, bukankah orang yang mati di atas kasur, yang mati belakangan itu, dia ketemu dengan Ramadan, dia bisa puasa Ramadan, sehingga amalannya bisa mengungguli orang yang meninggal syahid. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwa usia panjang itu karunia, nikmat. Sayangnya tidak setiap orang yang mendapat nikmat bisa menggunakan nikmat tersebut. Ada orang semakin tua soyon dadi napa nih? Le kurang ajar, le ra gelem salat. Semakin dadi le nguji jimat, wis ra gelem salat, ngengu jimat, malah dodolan jimat, tur yo siang. Ada orang-orang semacam itu. Naudzubillah nih. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu usianya ditambah oleh Allah, tapi malah semakin durhaka kepada Allah. Contohnya lagi siapa? Qarun. Contohnya lagi siapa? Namrud. Contohnya lagi siapa? Dan lain. Banyak orang yang usianya dipanjangkan, tapi semakin panjang dalam kemaksiatan. Tapi ada orang yang usianya semakin panjang, soyon dadi nopo nih? Tapi sholatnya semakin rajin, ngaji semakin rajin, bersih nggih saya rajin, sedekah nggih saya rajin. Saya tuwa kok saya manut karo bojone. Nek didhawuhi garwane nggih, insyaallah Bapak ngersakaken nopo? Kopi nopo teh? Nopo wedang jahe? Niku mboten nonton sedanten. Ontene ning air putihan tok. Ora ono dadak nama-nama. Ya paling ora bersikap ramah. Kali sinten bojone.
Bapak ngersakaken dahar nopo daging, ala paling bapak ben boten tiyang. Untune wis. Jadi semakin tua semakin ramah dengan suami. Sebaliknya ada yang semakin tua saya ndati galake karo bojone. Bapak iki saya tua saya ora genah. Astagfirullahaladzim. Anggur metu nang salat ora bali-bali ngapa dong sih? Padahal bapaknya ngenteni napa? Syuruk. Gitu misalnya. Atau mungkin baca Quran di masjid. Wong karang wis pensiun bisa. Jadi orang itu ada dua. Ada yang semakin panjang usianya semakin baik, ada yang panjang usianya semakin buruk. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang umurnya panjang, amalannya juga semakin baik. Nah, saat ini berarti jenengan milih meninggal di medan perang apa meninggal di atas kasur? Kita milih sing pundi. Meninggal di atas di medan perang apa meninggal di atas kasur? Niku sing teng hadis sing mati ning dhuwur kasur mlebu surga lho. Nomor 1 malah. Jadi bukan masalah jihad atau di atas kasur, tapi bagaimana seorang itu mengisi kehidupannya. Makanya kita jangan sampai timbul putus asa. Wis tuwa awak pating krengket kok rasane ora kepenak. Jenengan ampun kok kondo ya Allah, aku mbok mati bae ampun. Karena Allah sedang memberi kesempatan pada Anda, pada kita untuk menambah amal soleh. Jadi digunakan saja untuk berzikir, amal soleh. Ini namanya berpacu dengan waktu. Nah, kita akan sampaikan bahwa seorang itu secara tabiat semakin tua berarti semakin dekat kematian. Gini nama betul. Kan logikanya nggak. Semakin tua berarti umur semakin berkurang. Ya, walaupun kadang orang muda juga meninggal duluan. Bukankah dalam kehidupan kita saksikan ada kelapa tua, ada kelapa muda. Sing laris teng pinggir dalan iki sing pundi? Kelapa muda. Degan. Napa santen? Ketinggalan santen mah. Makanya terkadang yang meninggal itu tua meninggal duluan, gitu. Nanti yang muda belakangan. Terkadang yang muda belakangan, yang tua duluan. Gitu betul. Ya. Jadi terkadang yang tua duluan, yang muda belakangan. Terkadang yang muda belakangan, yang tua duluan. Ngaten bapak-bapak, ibu setuju? Padha mawon mboten Ibu. Kadang muda meninggal, kadang tua meninggal dulu. Kita nggak tahu kapan akan meninggal. Tapi yang jelas, orang yang tua secara tabiat itu lebih mendekati kematian karena usia di dunianya sudah berkurang. Nah, akan saya sampaikan atau kita akan pelajari bersama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berpacu dengan waktu. Supaya kita ini bisa mengisi waktu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, Allahumma. Suatu saat kita bertolak dari akar kisah
tentang seseorang yang bertemu dengan seorang ulama. Ulamanya bernama Al-Fudail bin Iyad. Siapa? Al-Fudail bin Iyad. Suatu saat orang itu bertemu dengan Fudail bin Iyad. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, "Kam umruka?" Apa itu bahasa Arab? Kam umruka? Napa artosipun? Masya Allah, pun rampung pengajian. Terus ngerti artinya. Kam umruka? Artinya, berapa umurmu? Kata si orang tadi, situna sana. Umurku 60 tahun. Berapa umurnya? 60 tahun. Engkang rawuh wonten ingkang yusanipun swidak. Kata langkung. Banyak yang lebih, masya Allah. Alhamdulillah. Berarti pas pun ibu. Kanjeng Nabi ngendika akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Tinggi-tingginya umur umatku ya antara 60 sampai 70. Sedikit yang melampaui itu. Ada yang 70? 71 wonten? Berarti itu yang termasuk yang jarang. Ya, termasuk yang jarang. Biasanya maksimalnya 60 sampai 70. Kanjeng Nabi berapa yuswanipun? 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Jadi 3 sahabat itu, dua sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW usia akhirnya sama, yaitu 63. Baik. Dijawab, situna sana, umurku 60 tahun. Idan, kata Fudail bin Iyad, anta mundu sitina sana tasiru ilallah wa tushiku an tablugha. Kalau begitu, Anda sejak 60 tahun berjalan menuju siapa? Allah. Dengan 60 tahun terus berjalan menuju Allah. Dan sekarang hampir saja engkau akan sampai. Umur kita berapa? 50. Kita katakan berarti engkau sudah 50 tahun berjalan. Sebentar lagi akan sampai. Yang 20 bagaimana? Umur saya 20. Kalau begitu, Anda sejak 20 tahun berjalan menuju Allah. Dan sekarang hampir sampai. Karena kita nggak tahu kapan sampainya kepada Allah. Apa kata orang tersebut? Faqala rajul, ya Aba Ali, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wahai Fudail bin Iyad, kita ini memang miliknya Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Apa kata Fudail bin Iyad? Ta'lamu ma taqul? Kau tahu enggak artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata orang tadi, ya, saya cuma bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Tapi kami tidak paham maknanya secara mendalam, wahai Fudail. Tolong terangkan kepada kami. Kata orang tadi. Maka Fudail pun mengatakan, kalau engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita mengatakan ana lillahi abdun. Saya adalah hambanya Allah. Wa ana ilallahi rajih, dan saya pasti akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah, maka siapa saja yang menyadari bahwa dirinya adalah hambanya Allah, wa annahu ilaihi rajih, dan dia sadar bahwasanya dia akan kembali. Apa kata Fudail bin Iyad? Siapa saja yang sudah sadar bahwasanya dia adalah miliknya siapa? Allah. Dan dia pasti akan kembali. Nun sewu, misalnya panjenengan, Bapak sinten? Pak Solihin.
Berarti ketika beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Saya ini, nama saya Solihin, saya adalah hamba Allah, dan saya Solihin pasti akan kembali kepada Allah. Itu artinya saya diciptakan oleh Allah dan saya akan kembali mempertanggungjawabkan seluruh amalan saya kepada Allah. Maka kata Al-Fudail bin Iyad, fal ya'lam, barang siapa yang sudah sadar bahwa dirinya miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, fal ya'lam bi annahu mauquf, ketahuilah bahwasanya besok dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa saja yang sudah sadar bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah, falya'lam bi annahu mas'ul, maka sadarilah bahwa dirinya pasti akan ditanya oleh Allah. Ditanya tentang apa? Ini sudah waktunya Isya. Ditanya tentang 4 perkara. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah adanya. Berhadapan dengan siapa? Allah. Dan kalau berhadapan dengan Allah, dia harus sadar bahwasanya dirinya pasti akan ditanya. Faman alima annahu mauquf, barang siapa yang sadar dirinya akan berhadapan dengan Allah, falya'lam annahu mas'ul, maka sadarilah bahwasanya dirinya pasti akan ditanya. Ditanya tentang apa? Tentang usianya, dihabiskan untuk apa? Tentang badannya, digunakan untuk apa? Tentang ilmunya, digunakan untuk apa? Diamalkan atau tidak? Tentang rizkinya, dari mana dia mendapatkannya, dan kemana dia belanjakan. Parah nih gue, rizkinya dicari dari yang haram, dibelanjakan di perkara yang haram. Yang kata orang itu, duit panas, duit setan dipangan demit, katanya begitu. Jadi nyarinya dari yang haram, tapi membelanjakannya juga yang haram. Ini 4 pertanyaan pasti akan ditanya. Tentang amalan kita, tentang rezeki kita, tentang ilmu kita, akan ditanya. Kata Fudail bin Iyad, wa man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaba. Barang siapa yang sadar bahwasanya dirinya akan ditanya, hendaklah menyiapkan apa? Jawaban. Berarti kita harus siap-siap bisa menjawab. Hidup kita untuk apa? Amalan kita bagaimana? Itu harus ada jawabannya. Apa kata orang tersebut? Ya Fudail, kalau begitu kita harus gimana nih? Karena kita akan mempertanggungjawabkan amalan. Bagaimana sikap kita? Kata Fudail bin Iyad, yasirah, gampang sesungguhnya. Mahiyah, kata orang tersebut, apa itu? Kata Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha. Berbuat baiklah di sisa hidupmu. Berbuat baiklah di sisa hidupmu, niscaya Allah akan mengampuni yang sudah berlalu. Kita harus tobat. Kalau memang dulu kita bukan orang baik, tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka ini saatnya taubat. Berbuat baik di waktu yang tersisa. Berapa tahun lagi tersisa untuk kita? Tidak tahu. Mungkin
hanya beberapa saat lagi, mungkin masih berhari-hari, mungkin masih bertahun-tahun. Gunakan waktu yang tersisa untuk kebaikan. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad? Fa innaka kata Fudail bin Iyad, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima mata wa ma baqiya. Karena kalau engkau berbuat buruk di sisa-sisa kehidupanmu, kau akan mendapatkan siksa atas perbuatan yang telah lalu dan juga mendapatkan siksa dari kejahatan yang kau lakukan di waktu-waktu yang tersisa. Intinya berarti supaya kita ini bisa, kalau boleh dikatakan, bisa mengejar waktu. Karena orang itu terkadang sudah ketinggalan. Dulu sholatnya bolong-bolong, ya, preman, sering makan yang haram. Ini kan sudah berlalu. Bagaimana supaya yang berlalu itu menjadi sebuah kebaikan? Caranya, waktu yang tersisa ini harus kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Di antaranya dengan taubat. Karena dengan taubat ini Masya Allah, taubat itu luar biasa. Bukan hanya dosa yang baru kita lakukan saja yang diampuni. Bahkan dosa-dosa yang sudah lalu pun akan diampuni. Ini taubat. Karena salah satu penghapus dosa adalah taubat. Di antaranya juga amal soleh. Itu penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Amal soleh, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak puasa nanti di bulan Ramadan. Ini adalah amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Di antara perkara yang bisa untuk menghapuskan dosa adalah musibah. Jadi ada 3 perkara yang bisa digunakan untuk menghapuskan dosa yang sudah lalu. Kita sudah terlambat dulu, tapi bisa kita kejar kembali dengan 3 ini. Satu taubat, yang kedua amal soleh, yang ketiga musibah. Maksudnya kita bersabar terhadap setiap musibah yang menimpa kita. Badan semakin tua, musibah nama badan. Jalannya semakin pelan, musibah atau enggak? Sabar. Mudah-mudahan kesulitan kita di sisa-sisa kehidupan bisa menghapus dosa-dosa kita di waktu yang telah lalu. Maka kan wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Inti dari pengajian ini adalah hendaklah seorang itu senantiasa memperbanyak amal soleh di setiap waktu yang telah diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa dia kelak akan berhadapan dengan siapa? Allah. Akan ditanya. Maka persiapkan jawabannya dengan baik. Kita akan ditanya tentang usia kita, kita akan ditanya tentang badan kita akan ditanya tentang rezeki kita akan ditanya tentang ilmu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.